Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan hari ini kita belajar dari Injil Matius 18 ayat 1-11 yang mengajarkan betapa berharganya anak-anak di mata Allah. Dalam perikop ini, Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan menerima anak-anak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Anak-anak adalah cerminan dari kesederhanaan, ketulusan, dan kerendahan hati yang Tuhan kehendaki ada dalam diri kita semua. Marilah kita membuka hati untuk memahami makna dari setiap perkataan Yesus dalam ayat-ayat ini dan bagaimana kita, sebagai umat yang dewasa, dapat meneladani sikap anak-anak dalam iman kita. Ayat 1-2, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tafsiran, para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pertanyaan ini menunjukkan pemahaman yang keliru tentang kedudukan dan keagungan di hadapan Tuhan. Manusia seringkali mengukur kebesaran berdasarkan kekuasaan, posisi, atau harta benda. Namun, Yesus memberi pelajaran penting dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dalam hal ini, anak kecil melambangkan sifat-sifat yang Tuhan kehendaki dalam diri umat-Nya, kesederhanaan, ketulusan, dan ketergantungan sepenuhnya kepadanya. Ayat 3, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Tafsiran, Yesus mengajarkan bahwa untuk memasuki kerajaan sorga, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Pertobatan yang dimaksud di sini bukan hanya perubahan sikap, tetapi perubahan hati yang mendalam. Menjadi seperti anak kecil berarti memiliki kerendahan hati, ketergantungan, dan rasa percaya kepada Tuhan. Anak kecil tidak bergantung pada kekuatan atau kepandaian sendiri, tetapi sepenuhnya percaya kepada orang tua mereka. Demikian pula, kita harus bergantung pada Tuhan dan percaya kepadanya dalam setiap aspek hidup kita. Ayat keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tafsiran, Yesus menyatakan bahwa mereka yang merendahkan diri adalah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Tuhan menghargai sikap rendah hati yang menempatkan diri di posisi yang tidak mementingkan keagungan diri. Kerendahan hati adalah fondasi iman yang sejati. Ketika kita tidak sombong dan mau belajar, maka kita membuka hati untuk pertumbuhan rohani dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Hendaklah kita selalu berusaha untuk menjadi kecil dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tafsiran, menyambut seorang anak dalam nama Tuhan berarti menerima anak-anak sebagai bagian dari umat Allah dengan kasih dan penghargaan. Ini menunjukkan bahwa setiap anak adalah berharga di mata Tuhan. Yesus ingin kita mengasihi dan merangkul anak-anak serta memberikan teladan iman yang baik. Menyambut anak-anak bukan hanya dengan tindakan fisik, tetapi juga dengan cara membimbing, mengasuh, dan mendidik mereka dalam iman. Ini adalah panggilan bagi setiap orang dewasa untuk menjadi teladan yang baik bagi generasi muda. Ayat 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tafsiran, Yesus memberikan peringatan keras bagi mereka yang menyesatkan anak-anak kecil atau membuat mereka berdosa. Penyesatan di sini bisa berupa ajaran yang menyesatkan atau perilaku yang membawa mereka jauh dari Tuhan. Tugas kita adalah membimbing anak-anak ke jalan yang benar dan melindungi mereka dari pengaruh negatif. Dunia ini memang penuh dengan godaan dan penyesatan. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelindung bagi anak-anak, menjadikan mereka orang-orang yang teguh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Ayat 8-9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung,
atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal? Dan jika matamu menyesatkan engkau, kungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Tafsiran, ini adalah peringatan keras tentang pentingnya menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita berdosa. Yesus menggunakan bahasa hiperbolis untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa di mata Tuhan. Meskipun Yesus tidak menginginkan kita secara harfiah memotong tangan atau kaki, tetapi Ia menekankan agar kita rela mengorbankan apapun yang bisa menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Ketika kita mengasihi anak-anak, kita juga harus memastikan bahwa hidup kita menjadi teladan yang baik, tidak menyebabkan mereka tersandung atau terjerumus dalam dosa. Ayat 10-11. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tafsiran, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan atau mengabaikan anak-anak. Setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang berharga, dan Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Sebagai orang percaya, kita harus menghargai setiap anak dengan kasih yang tulus, dan berusaha menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Berikut adalah 3 refleksi dari renungan tentang sambutlah anak-anak dalam namaku, berdasarkan Matius 18 ayat 1-11. Pertama, kerendahan hati sebagai kunci masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Matius 18 ayat 3, Yesus mengajarkan bahwa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil untuk memasuki kerajaan sorga. Refleksi pertama yang bisa kita ambil adalah tentang kerendahan hati. Anak-anak adalah contoh sempurna dari kesederhanaan, ketulusan, dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita memiliki kerendahan hati seperti anak-anak? Ataukah kita seringkali terlalu sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri? Sebagai orang percaya, kita diundang untuk melepaskan segala kesombongan kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan penuh percaya, seperti anak yang mempercayakan dirinya kepada orang tuanya. Kedua, menghargai dan melindungi anak-anak. Yesus mengingatkan kita dalam ayat 6-7 bahwa ada celaka bagi mereka yang menyesatkan anak-anak kecil. Anak-anak adalah harta yang sangat berharga di mata Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, serta membimbing mereka dengan kasih yang tulus. Refleksi ketiga adalah mengenai tanggung jawab kita sebagai orang dewasa untuk menjadi teladan yang baik bagi generasi muda. Kita tidak hanya dipanggil untuk merawat anak-anak, tetapi juga untuk mengajarkan mereka tentang iman kita kepada Tuhan. Apakah kita menjadi teladan yang baik bagi mereka dalam perkataan dan perbuatan kita? Sebagai orang yang lebih dewasa dalam iman, kita harus selalu menjaga sikap kita agar anak-anak bisa melihat Kristus melalui hidup kita, belajar dari cara kita mencintai Tuhan dan sesama. Amin.